kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menyikapi berita hoax. Menurut kelompok kami, berita hoax adalah berita bohong atau berita yang belum tentu kebenarannya, yang dimaksudkan untuk kejahatan. Kemudian di sini kami dari kelompok Starter akan memberikan beberapa tips bagaimana cara menyikapi berita hoax sebagai berikut. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Judul yang provokatif ini biasanya berita yang langsung menunjukkan pada saat itu saja. Apabila Anda memperoleh berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi yang lainnya dengan berita serupa dari situs online lainnya, sehingga Anda bisa membandingkan isinya apakah sama dan berbeda. Jadi Anda sebagai pembaca bisa menyimpulkan berita tersebut dengan lebih koheren. Poin kedua yaitu cermati alamat situs. Dengan kita mencermati alamat situs, maka kita akan dengan mudah mendapatkan informasi dari alamat tersebut yang tidak hoax, yang baik dan benar. Jika begitu, maka kita akan menghindari berita-berita hoax. Poin yang ketiga yaitu periksa fakta. Perhatikan dari mana berita itu berasal dan dari mana sumbernya. Apakah dari institut yang resmi seperti KPK dan Polri? Nah, jangan mudah percaya terhadap suatu berita yang baru saja kita dapatkan. Kita harus bisa membuktikan kebenarannya dan jangan hanya mengetahuinya dari satu sumber saja. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu kita harus bisa membedakan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan juga opini. Biasanya, berita yang dibuat berdasarkan fakta itu disertai dengan kesaksian dan bukti, sedangkan yang bersifat opini hanya dari pendapat beberapa orang saja dan cenderung untuk bersifat subjektif. Seperti itu. Keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan berupa foto maupun video. Ada kalanya para pembuat berita tersebut mengedit foto untuk memprovokasi para pembaca. Cara mengetahui foto tersebut hoax maupun tidak menggunakan cara pencari Google, yakni menggunakan drag and drop ke kolom pencari Google Image. Cara agar terhindar dari hoax adalah dengan mengikuti grup diskusi anti hoax. Di Facebook ada sebuah fanpage bernama Forum Anti Fitnah Hasud dan Hoax. Di grup ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi itu hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah disebarkan oleh orang lain. Semua anggota juga bisa ikut berkontribusi dalam grup tersebut, hingga semua orang tahu di mana informasi yang benar. Poin ke-6 yaitu teliti dalam membaca informasi. Jika kita menerima suatu informasi, bacalah informasi tersebut dengan teliti, jangan setengah-setengah. Karena jika kita mendengar setengah-setengah, informasi yang kita dapat itu murah. Jadi berita yang kita dapat itu bisa menjadi hoax jika kita share ke teman-teman kita. Yang ketujuh adalah jangan share artikel, foto, atau pesan berantai yang kalian dapat dari media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau media sosial yang lainnya tanpa sepenuhnya membaca dan meyakini kebenarannya. Kenapa? Karena artikel, foto, atau pesan berantai itu belum diketahui kebenarannya. Dan jika kita langsung menyebarkannya, maka akan semakin mempercepat berkembangnya berita hoax. Poin 68 adalah saring sumber berita dengan baik. Kita harus melakukan penyaringan sumber berita dengan baik. Dengan cara kita harus melihat apakah sumber berita itu valid atau tidak. Apakah isinya adalah sebuah opini-opini orang yang sangat menyesatkan atau berita yang sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar menyaring berita sumbernya itu dengan baik. Jika tidak akan bisa menjadi hoax. Jika Anda menemukan adanya berita hoax, segera laporkan berita hoax tersebut ke komunitas anti hoax. Salah satunya seperti Turnback Hoax dengan web resmi yang beralamat di turnbacks.id, atau kita bisa juga ikuti forum diskusi anti fitnah, hasud, dan hoax FAFHH. Poin ke-10 yaitu kita harus menahan diri untuk berkomentar negatif dan mengikuti emosi. Salah satu fitur media sosial saat ini yaitu
menyebar sesuka hati kita dengan cepat. Selayaknya mahasiswa yang bijak, kita harus menahan diri kita untuk berkomentar negatif dan tidak mengikuti emosi apabila kita menjumpai berita hoaks ataupun berita yang mengandung unsur sara dan kontroversi. Karena apabila kita melakukan hal tersebut, suasana akan semakin ricuh dan runyam. Terima kasih.